welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 13. Di sini ada Kak Nana. Halo semuanya. Gimana kabarnya Kak Nana? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya. Oke. Nah, Kak Nana ini kuliah di mana, Kak? Aku kuliah di jurusan Administrasi Rumah Sakit, Vokasi Universitas Indonesia. Oke, nah sebelum kita ngomongin tentang administrasi perumah sakitan ya Kak ya, Kak Nana sapa dulu adik-adiknya yang nonton atau teman-temannya seangkatan, boleh sapa-sapa dulu? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Ratna Fatima, biasa dipanggil Nana. Aku dari Administrasi Rumah Sakit, Vokasi Universitas Indonesia. Dari angkatan 13. Angkatan 13, Administrasi Perumah Sakitan Universitas Indonesia. Ini salah satu jurusan yang terbilang langka loh Kak. Iya nggak sih? Iya. Administrasi Perumah Sakitan 10 jurusan yang jarang ada di PTN di Indonesia. Nah, salah satunya ada di Universitas Indonesia. Nah, Kak Nana kan waktu itu diterima di Administrasi Perumah Sakitan jalur PPKB UI ya. Masih inget nggak sih Kak rata-ratanya berapa nilainya? Kalau nggak salah waktu itu rata-rataku 85,6. 85,6. Terus masih inget nggak yang ditawarkan di PPKB UI itu ada jurusan apa aja sih Kak? Itu banyak sih, mulai dari S1, D3. Kalau tahun aku waktu itu masih belum ada D4-nya. Oke. Sekarang udah ada ya? Sekarang udah ada D4-nya. Itu D3 sebenarnya kan bisa ke jurusan yang selain IPA, kan karena aku dari IPA kan. Cuman kan pulangnya agak sedikit ya kalau misalkan ke jurusan yang selain IPA, dan aku juga nggak terlalu minat itu. Dan yang ada jurusan yang kurang lebih ada IPA-IPA-nya itu kayak ada 3 jurusan, yaitu ada okupasi terapi, fisioterapi, dan administrasi rumah sakit. Nah berarti kalau untuk 3 jurusan ini hanya untuk IPA atau IPA-IPS? Sebenarnya bisa IPA-IPS, cuman kan lebih condong ke IPA-nya. Lebih diprioritaskan ya Kak ya. Terus kenapa Kak Nana akhirnya finally nih, saya ambil administrasi perumah sakitan? Pertama karena okupasi terapi nggak aku minatin juga. Terus kedua fisioterapi itu sebenarnya awalnya aku minat, cuman karena ngelihat ada alumni yang di fisio juga, dan aku melihat belajarnya kayak gimana, aku kayak nyerah deh, gak bisa gitu. Kayak bukan saya banget gitu. Akhirnya ya udah deh administrasi rumah sakit. Berarti sebenarnya pada saat finally saya ngambil administrasi rumah sakit, itu sebenarnya Kak Nana nggak ada, maksudnya nggak kebayang tuh belajarnya apa atau kayak gimana, atau udah riset duluan? Awalnya aku research dulu, kayak nyari di Google, terus juga konsultasi ke kakak gitu. Ini gimana nih jurusan ini kira-kira oke enggak gitu kan. Terus pas aku lihat kayak belajarnya, cocok nih, kayak nggak terlalu susah-susah banget dan masih bisa aku pahamin. Dan juga kebetulan aku ada minat, dulu pernah sempet kepikiran untuk kerja di rumah sakit gitu kan. Akhirnya yaudah deh, kakak juga bilang yaudah deh ini aja nggak apa-apa. Lagi pula kan sekarang kayak administrasi rumah sakit tuh dibutuhin banget, dan rumah sakit kan banyak bertebaran di mana-mana gitu. Jadi akhirnya kayaknya memantapkan ke administrasi perumah sakitan. Nah kemudian Kak, sebelum itu kan PPKB UI ya. PPKB UI ini jalur seleksi rapot mandiri UI gitu. Sebelum PPKB UI mungkin ada nggak sih Kak yang Kak Nana ikuti jalur lain? Banyak banget. Diterima Kak? Ada yang diterima atau gimana? Ceritakan. Ada yang diterima, ada yang enggak. Ya silakan diceritakan Kak. Yang pertama itu aku pernah daftar yang UIN yang rapot, yang SPAN PTKIN. Iya, SPAN PTKIN. Terus itu nggak keterima. Jurusan apa? Aku lupa sih jurusan apa, cuman itu nggak keterima. Terus juga ikut yang politeknik yang SNMPN, ya, jalur rapot. Itu juga nggak keterima. Terus aku juga ikut IPB yang jalur USMI rapot. IPB. Itu juga nggak keterima. Terus aku ikut, kalau nggak salah ikut UNS yang jalur rapot, PMDK UNS. Nah itu alhamdulillah juga keterima. Alhamdulillah keterima ya di PMDK UNS. Jurusannya apa Kak? Itu waktu itu D4 K3. Dan yang terakhir ini PPKB UI. Jadi dari 5 yang dicoba, 2 yang dapat ya, PMDK UNS, K3 sama PPKB UI. Tapi finally ngambil mungkin yang lebih deket dan yang Jakun. Ini juga awalnya karena konsultasi juga ke orang tua kan, karena orang tua juga yang bayar kuliah kan. Aku disetujunya yang mana? Terus malah orang tua nanya ke kakek sama nenek juga, ini gimana baiknya. Ya udah akhirnya yang deket aja.
Terus akhirnya dari persetujuan orang tua sampai orang tua nanya ke kakek nenek. Iya, akhirnya di UI aja. Oke, memang ya karena biar gimana orang tua yang mensuplai dana ya kak ya. Iya benar. Nah ngomong-ngomongin tentang dana nih kak, kan denger-denger nih banyak yang bilang, banyak yang khawatir mau coba jalur PPKBU itu kekhawatirannya akan biaya kuliahnya. Kalau Kak Nana sendiri masih ingat gak sih waktu PPKBUI itu kena berapa biayanya dan berapa yang harus dibayarkan per semester? Oke. Kalau dulu awal masuk aku kena sekitar itu 21 juta. 21 juta Iya. itu berupa apa aja kak? Itu uang pangkal dan uang BOP-nya. BOP-nya sekitar, aku kenanya di angkatan aku itu sekitar 10 juta. Sekitar 10 juta BOP-nya. Uang pangkalnya berarti 11 juta. Dan BOP itu per semester ya sampai semester sekarang harus memang segitu ya. Oke, terus satu angkatan sama semua kak? Itu satu angkatan sama semua. Cuman dari UI kan pasti ada yang keberatan juga kan mahasiswanya untuk bayar segitu besarnya. Jadi sama UI dikurangin? Nggak dikurangin, kayak dikasih solusi untuk bayarnya nyicil. Oh gitu, Ada cicilan, boleh diangsur. Selama boleh. berapa lama kak angsurannya? Itu 3 kali angsuran. 3 kali angsuran selama 1 semester? Iya, selama 1 semester. Untuk yang BOP sama uang pangkal atau BOP saja? Iya, kalau nggak salah dua-duanya sih. Oh gitu, berarti kan di awal kan 21 juta, dikasih angsuran 3 kali selama 6 bulan. Nah nanti 6 bulan ke depan kan berarti harus bayar 10 juta ya kak ya? Iya. 10 juta itu juga bisa diangsur? Bisa diangsur 3 kali juga? 3 kali. Oke, Tapi jadi jangka waktunya biasanya cuman sedikit sih yang aku baca gitu kan. Kayak cuman jangka waktu sekitar 3 minggu, kayak 3 minggu sekali baru bayar atau 2 minggu sekali. Jadi kayak sama aja sebenarnya. spare-nya nggak terlalu Iya, yang sampai spare-nya berbulan-bulan ya? benar. Oke, tapi setidaknya ada kebijakan yang bisa meringankan lah ya. Oke, nah itu mungkin untuk biayanya. Nah, kemudian kita ngomong-ngomongin tentang jurusan administrasi perumasakitan. Apa aja sih kak yang dipelajari? Dipelajarinya banyak. Pasti orang-orang mikirnya administrasi rumah sakit cuman belajar tentang rumah sakit aja Iya, gitu. administrasinya Iya. gitu. Ternyata sebenarnya enggak. Kayak belajarnya semua jurusan dipelajarin di sini. semua jurusan tuh apa kak? Contohnya? Contohnya aku belajar tentang hukum, etika hukum kedokteran aku belajar. Oke. Terus aku belajar juga psikologi tentang kepribadian. Jadi kita ya mengenal pribadi kita kayak gimana. Terus aku juga belajar tentang pemasaran, hubungan masyarakat. Terus juga aku belajar tentang sumber daya manusia, terus juga prasarana, perbekalan gitu-gitu. Cuman emang lebih condong ke rumah sakitnya. Tapi juga dibahas tentang umumnya gitu. Terus juga belajar tentang keselamatan pasien, terminologi kedokteran, terus kayak kurang lebih kayak gitu, dan mata kuliah wajib lainnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya mencakupnya banyak juga ya kak ya, psikologi, hukum, K3-nya juga ada, komunikasinya ada, pemasarannya ada gitu kan. Menarik banget ya. Cuma mungkin ruang lingkupnya lebih ke rumah sakitnya kak. Iya. Ruang lingkup lebih ke. Terus belajar kedokteran juga tadi, terminologi kedokteran. Tapi mungkin sebenarnya ranahnya dari administrasi perumasakitan tuh seperti apa sih kak? Apakah sama seperti kayak dokter fisioterapi kan nanti akan ketemu pasien, ketemu orang banyak, atau memang hanya mengulik-ngulik tentang pengelolaan administrasinya saja? Kayak di balik layar gitu. Seperti apa? Kalau di administrasi rumah sakit ini itu dia tidak langsung berhubungan dengan pasien. Jadi kayak dia emang di tentang administrasinya aja gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi lebih banyak di balik layar, tapi seorang calon lulusan administrasi perumasakitan itu harus mengetahui atau memahami dasar-dasar semuanya ya kak ya, dari perspektif hukum, psikologi, kedokteran dan lain-lain ya kak ya. Lebih ke situ. Terus apa kak suka dukanya selama 2 tahun ini kuliah di jurusan administrasi perumasakitan? Oke, suka dukanya. Sukanya karena
Dukanya dulu deh, dukanya. Yang gak enaknya dulu biasanya Kak. Gak enaknya ya karena aku belajar juga tentang akuntansi dan kayak belajar mata kuliah yang baru, dan itu kayak menurutku agak susah untuk aku pahamin juga karena aku nggak punya basicnya. Karena dulu kan anak IPA ya. Iya IPA, jadi kayak itu menurut aku struggle banget, kayak aku susah menyelesaikannya kayak gimana. Aku punya teman-teman yang baik kan, jadi ngebantu juga. Kalau sukanya itu karena beberapa mata kuliah itu menyenangkan untuk dijalanin. Kayak misalnya kepribadian tadi itu seru banget mata kuliahnya, kayak kita main games lah, diajarin gimana cara kita mengenal diri kita, gimana cara kita ngobrol sama orang, gimana cara kita menilai orang, kayak gitu. Jadi mungkin apa namanya itulah ya suka dukanya. Terus selama ini Kak Nana 2 tahun ini udah tatap muka atau masih online full? Aku masih online full sih. Masih online full. Apa kesulitannya tuh Kak pas online full? Kesulitannya karena kesulitan yang terasa banget itu semester 1 itu ada mata kuliah P3K. Sebenarnya harusnya kita tuh praktek langsung, kayak diajarin gimana cara pertolongan pertama segala macemnya. Cuman karena kita semester 1 itu masuk pandemi yang bener-bener kayak kita PPKM bener-bener ya waktu itu. Akhirnya ya udah kita online dan cuma dikasih teori, dan kita kayak nggak tahu harus gimananya pertolongan pertama yang kayak harusnya kan praktek ya. Praktek kayak gimana menangani pasien, terus kalau misalkan ada luka tusuk atau misalkan ada yang jatuh dari tangga, terus ada kebakaran, itu sebenarnya harusnya praktek. Cuman karena online ya udah teori, jadi kayak cuman sekelibat gitu aja. Berarti di administrasi perumasakitan selain berkaitan dengan data dan administrasi juga belajar P3K juga ya Pak ya? Maksudnya gimana cara penanganan pertolongan pertama pada korban yang pertama ngapain gitu, itu juga belajar Kak? Kan karena kita ranahnya rumah sakit dan di situ kan pasti banyak pasien, dan kalau misalkan ada kecelakaan, kalau misalkan nggak ada perawat atau nggak ada dokter kan kemungkinan dari kitanya juga harus membantu gitu, harus sigap gitu ya. Gitu. Kalau obat Kak? Kalau obat kita nggak belajar ke obat apanya ya, tapi kita belajar tentang gimana kayak menyetok obatnya, ngitung uang obatnya gitu-gitu, lebih ke situ. Di balik layar obat itu keluar ya. Iya, keluar masuk, terus kayak kadaluarsa obat gitu-gitu, itu kita yang atur. Terus Kak, kalau sepengalamannya Kak Nana selama 2 tahun ini, apa sih yang menurut Kak Nana tuh menariknya dari administrasi perumasakitan? Yang banyak orang nggak tahu, udah jurusannya juga emang langka gitu kan, itu menarik menurut Ibu. Tapi yang hal lain mungkin? Hal lain apa ya? Sebenarnya seperti pada umumnya ya menurutku, cuman kayak menariknya karena kita bisa lebih tahu tentang rumah sakit kayak apa, kayak jelek-jeleknya rumah sakit kita pada tahu. Terus kayak ya alurnya rumah sakit itu kayak apa yang sebenarnya. Kan kalau orang kan ya masuk berobat selesai gitu kan, nggak tahu dalamnya, nggak tahu kayak gimana. Oh ternyata ada kayak gini harus ini dulu. Terus aku baru tahu juga ada dapur di rumah sakit. Dapur rumah sakit. Iya, dapur rumah sakit, terus ada laundry, ada sterilisasi, itu semua aku baru tahu di pas aku kuliah ini. Terus kayak tentang pembayarannya alur gitu. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit kayak aku tuh udah tahu duluan gimana-gimananya. Gitu. Udah tahu ya dalamnya seperti apa. Karena dipelajari. Nah, kemudian Kak, prospek kerjanya sendiri tuh bagaimana Kak ke depannya? Prospek kerjanya pastinya itu di rumah sakit udah pasti. Cuman kayak aku melihat alumni dan dosen juga cerita kalau misalkan ada alumni yang dia tuh di perusahaan pertambangan, di luar dari rumah sakit. Terus di Shopee, Tokopedia kayak gitu. Jadi kayak nggak lingkupnya nggak rumah sakit aja. Jadi tergantung kamu skillnya tuh di mana. Soalnya kan dipelajarin semua, jadi kita bisa masuk ke semuanya. Kayak gitu. Kalau di pertambangan itu kayak gimana Kak? Aku nggak tahu. Biasanya tuh jadi sekretaris. Soalnya kita juga belajar administrasi ya. Sekretarisnya kayak gimana gitu. Kayak manajemen dong. Bisa. Lebih ke manajemennya ya mungkin. Jadi nggak ruang lingkupnya nggak cuma di rumah sakit, tapi memang untuk lulusan administrasi perumasakitan ibaratnya ruang lingkup besarnya itu di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu banyak, kalian nggak usah khawatir untuk nggak dapat lapangan pekerjaan karena rumah sakit itu banyak. Tapi mungkin di luar dari
skill atau mungkin passion kita nggak di rumah sakit, mau mencoba hal yang menantang lainnya kayak di pertambangan tadi kan Nana cerita, ya silakan gitu ya Kak ya. Bener. Nah kalau kan Nana sendiri harapannya setelah lulus apa sih, pengennya jadi apa? Aku harapan setelah lulus pengennya jadi apa? Gak tahu sih, sebenarnya sedapatnya aja. Cuman kan kayak pengen kerja di rumah sakit yang kayak RSCM, yang rumah sakit besar itu kan luar biasa banget ya. Kan susah juga masuknya gitu ya. Pengen sih kayak gitu ya, paling enggak kayak jadi manajer ya, direkturnya, kayak gitu sih. Manajer rumah sakit, direktur rumah sakit ya, next ke depannya ya. Amin, mudah-mudahan nih didoain sama penonton. Nah, kemudian Kak, apa sih mungkin yang perlu dipersiapkan kalau menurut Kak Nana buat adik-adiknya yang mungkin pengen juga ngambil jurusan administrasi rumah sakitan khususnya di UI? Yang perlu disiapkan adalah pengetahuan tentang rumah sakitnya ya, kayak pengetahuan kayak gitu. Soalnya kadang dosen suka nanya kayak, ini menurut kamu kayak gimana gitu. Menurut kamu kita bagi-bagi pendapat aja. Terus kadang ditanya juga kira-kira pendapat dari sisi pasien itu kayak gimana gitu, kayak ya kurang lebih ya paham tentang alur dari paham tentang lingkup rumah sakitnya sih. Dan harus banyak literasi. Ya, literasi. Betul. Iya nggak sih? Gitu, karena nantinya pas kuliah pasti akan lebih banyak diskusi. Gitu. Jadi dari sekarang nih mungkin buat anak-anak online sekarang gitu, anak-anak online dibanyakin literasinya, walaupun mungkin di rumah sekolahnya online tetap banyak baca gitu ya. Mungkin gitu ya Kak ya. Terus Kak, kalau di jurusan administrasi rumah sakit itu ada di PTN mana aja sih Kak selain di UI? PTN sebenarnya aku kurang tahu ya, tapi seingatku waktu itu pernah ada di Poltekkes kalau nggak salah. Di Poltekkes, oke. Tapi emang langka sih kayaknya, nggak terlalu banyak ya. Makanya aku jadi kurang tahu, karena aku juga baru tahu pas aku daftar PPKB UI ini juga, dan baru cari tahu ternyata ada loh jurusan administrasi rumah sakit gitu, dan ruang lingkupnya juga luas banget. Dari situ ya Kak ya. Terus mungkin Kak closing statement buat adik-adiknya atau kasih tips dan pesan buat adik-adiknya yang masih bingung-bingung nyari jurusan, dan Kak Nana juga pasti dulu ngerasain galau kan. Nah adik-adiknya sekarang lagi ngerasain hal itu. Gimana Kak? Buat adik-adik yang pengen masuk perkuliahan, pengen daftar kuliah yang lagi bingung. Dulu aku juga sempat bingung kayak gimananya. Yang jelas kalian coba aja semua peluang yang ada. Terus kedepannya kayak gimana? Ya sebenarnya harus kalian pikirin juga. Cuman kan kayak selagi ada peluang lebih baik untuk dicoba. Siapa tahu bisa. Karena kalau kita nggak mencoba kita nggak bakal tahu peluang kita di mana ya Kak ya. Jadi Kak Nana juga coba gagal ternyata berhasil di sini. Habis itu tinggal milih deh. Gitu. Coba aja dulu pasti. Pokoknya mencoba, jangan pernah berhenti. Wow, menarik banget nih Kak, administrasi rumah sakitan, salah satu jurusan yang langka di Indonesia. Sudah kita bahas kupas tuntas segala macam dengan tadi pengalamannya Kak Nana yang luar biasa di PPKB UI, administrasi rumah sakitan, yang tadinya kita nggak tahu ya, kirain administrasi rumah sakitan mungkin perspektifnya hanya ya administrasi ada di rumah sakit, tapi ternyata itu luas banget yang dipelajari. Jadi mungkin buat adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan administrasi rumah sakit seperti Kak Nana tadi, ingat kata-kata Kak Nana, ceritanya apa yang perlu dipersiapkan, dan kemudian apa yang dipelajari dicermati baik-baik, mungkin bisa jadi peluang kalian nantinya jadi penerus Kak Nana. Amin ya Kak ya. Mudah-mudahan ada penerusnya. Nah, untuk sharing kali ini mungkin kita cukupkan dulu ya Kak ya. Nah, untuk kalian yang mungkin pengen tanya-tanya Kak Nana tentang administrasi rumah sakit, tentang kuliah di UI nih gimana dan sebagainya, kalian bisa follow di Instagram Kak Nana apa Kak? @ratnfmh. Aduh, agak ribet ya. @ratnf. Ada ditulis di sini ya. Kita tulis di sini ya Kak ya. Nanti pokoknya kalian bisa follow, bisa DM, mungkin bisa lebih mengenal lebih lanjut sama Kak Nana, silahkan by DM, di follow Instagram. Gitu ya Kak ya? Iya. Oke, kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih Kak Nana atas kehadirannya. Sukses kuliahnya, mudah-mudahan harapannya jadi direktur rumah sakit terwujud ya berapa tahun ke depan. Gitu. Jangan sombong. Nanti kita sharing lagi.
Nah, untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak, like, Komen, and subscribe. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.